Halo semua, kembali lagi di channel My Life 365 Day. Pada hari ini, kita akan membahas tentang penyakit aki CKD. Tonton terus video ini, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video. Selamat menonton. Acute kidney injury dan chronic kidney disease adalah dua kondisi ginjal yang sering kali saling berkaitan dan dapat mempengaruhi satu sama lain. Memahami hubungan antara aki dan CKD sangat penting, karena keduanya memiliki implikasi yang signifikan terhadap kesehatan pasien dan manajemen klinis. Penelitian menunjukkan bahwa aki dapat berkontribusi pada perkembangan dan progresi CKD. Ketika seseorang mengalami aki, kerusakan ginjal yang terjadi dapat memicu perubahan struktural dan fungsional yang mempercepat transisi menuju CKD. Sebaliknya, pasien dengan CKD memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami aki, karena ginjal mereka sudah dalam kondisi yang lebih rentan. Studi menunjukkan bahwa pasien yang mengalami episode aki memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan CKD dan bahkan mencapai tahap akhir penyakit ginjal end-stage renal disease, ESRD. Misalnya, dalam analisis kohort, ditemukan bahwa 49% pasien CKD yang mengalami aki berat mencapai status ESRD dalam waktu 30 hari setelah dirawat, dibandingkan dengan hanya 1,5% pasien CKD tanpa aki. Transisi dari aki ke CKD melibatkan berbagai mekanisme patofisiologis. Salah satunya adalah kerusakan sel tubular ginjal yang menyebabkan fibrosis interstitial, yang merupakan ciri khas CKD. Selain itu, proses inflamasi dan stres oksidatif yang terjadi selama aki dapat memperburuk kerusakan ginjal dan mengganggu proses perbaikan. Salah satu mekanisme terbaru yang sedang diteliti adalah peran ferroptosis, yaitu bentuk kematian sel non-apoptotik yang dapat berkontribusi pada progresi dari aki ke CKD. Ferroptosis dapat mempengaruhi generasi sel tubular dan fibrosis interstitial, sehingga menjadi target potensial untuk terapi. Penanganan aki dan CKD memerlukan pendekatan yang komprehensif. Untuk aki, pengobatan biasanya berfokus pada mengatasi penyebab yang mendasari, seperti mengoreksi hipoperfusi atau menghentikan penggunaan obat nefrotoksik. Dalam kasus CKD, manajemen melibatkan pengendalian faktor risiko seperti diabetes dan hipertensi, serta pemantauan fungsi ginjal secara berkala. Penting untuk mendeteksi aki secara dini, terutama pada pasien dengan risiko tinggi, seperti mereka yang memiliki CKD. Intervensi yang tepat waktu dapat mencegah progresi lebih lanjut ke CKD dan meningkatkan prognosis pasien secara keseluruhan. Aki dan CKD adalah dua kondisi ginjal yang saling terkait, di mana satu dapat memicu perkembangan yang lain. Memahami hubungan ini penting bagi dokter dan profesional kesehatan dalam merancang strategi pencegahan dan pengobatan yang efektif. Dengan pendekatan yang tepat, banyak pasien dapat terhindar dari progresi penyakit ginjal yang lebih serius dan meningkatkan kualitas hidup mereka.